Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Oke, baik saudara. Dalam kesempatan ini sebelum kita mulai pembelajaran dengan mata kuliah hukum tata negara, dalam hal ini kita absen dulu ya. Al-Zaki, Amanda Roda Putri, Anggun, Arinda, Arisa, Eli Artia, Ikram, Indah Hasdela, Hukmia, Marsika, Mensi, Muhammad An-Nabil, Muhammad Isa, Muhammad Ardinata, Nur Paradila, Puja Aisyah, Rahma, Reka, Siti Nur Hafizah, Weni, Zaneta. Oke saudara ya, kita mulai pembelajaran hari ini dengan materi demokrasi, partai politik, dan pemilu. Demokrasi, partai politik, dan pemilu. Kira-kira dalam pikiran saudara, ketika mendengar kata demokrasi, apa kira-kira yang terpikirkan? Silakan, siapa yang ingin menyampaikan? Silakan. Jadi demokrasi itu identik dengan kekuasaan. Demokrasi identik dengan Kekuasaan. Oke, ada lagi? Yang lain? Boleh? Terserah, apa yang ada dalam pikiran kalian? Kira-kira kalau dengan kata demokrasi itu, apa yang ada di pikiran saudara-saudara? Tadi Ikram ya, Ikram menyampaikan itu identik dengan kekuasaan. Yang lain? Oke ya. Jadi demokrasi itu memang ujung-ujungnya nanti berdekatan dengan kekuasaan. Nah, demokrasi sebagaimana mungkin sudah umum diketahui adalah terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos ya. Apa itu demos? Rakyat ya. Jadi demos itu rakyat dan kratos itu kekuasaan. Nah, lalu sebenarnya apa? Menurut Mahfud MD, yang dimaksud dengan demokrasi itu unsurnya harus terpenuhi dari, oleh, dan untuk rakyat. Lalu diteruskan oleh Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika, bahwa yang disebut dengan demokrasi itu adalah satu government from people, by people, for people ya. Jadi suatu pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, demokrasi ini muncul itu sebagai antitesa. Jadi dulu ada satu sistem namanya bukan demokrasi, tapi sistem kerajaan ya pada zaman dulu itu. Maka dari satu sistem kerajaan itu ternyata masyarakat merasa jengah ya, merasa lelah dengan sistem itu, karena di sistem kerajaan itu hal mendasarnya adalah turun ya. Jadi menentukan siapa yang akan memimpin selanjutnya itu didasarkan atas darah ya. Karena dia siapa keturunan yang akan meneruskan daripada suatu pemerintahan. Nah, karena sistem yang semacam itu, sistem kerajaan itu
dianggap tidak baik, maka muncullah satu antitesa, hal yang sebaliknya daripada sistem kerajaan, yaitu demokrasi. Jadi demokrasi itu adalah suatu pemerintahan yang dari, oleh, dan untuk rakyat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau misalkan ada orang yang ingin memimpin, baik itu levelnya di nasional maupun di level daerah, itu harus melalui proses yang mana meminta mandat rakyat. Nah, itu kan disebut dengan demokrasi. Saudara pernah memilih pemimpin di negara ini? Pernah? Pernah. Pernah milih bupati? Pernah. Oh belum. Ada yang belum, ada yang pernah. Berarti yang belum itu masih muda. Ah? Kalau yang pernah mungkinlah agak berumur dikit. Oke ya, wali kota yang Sungai Penuh pernah milih? Pernah. Jadi sekarang ini satu sistemnya itu, setiap orang yang ingin menduduki jabatan tertentu, baik di level eksekutif maupun legislatif ya, pilihan DPR, itu diadakan proses yang namanya pemilihan umum. Nah, itu dalam rangka untuk melaksanakan sistem demokrasi di mana pemimpin itu harus melalui persetujuan atau pilihan atau restu dari rakyat. Jadi kata kunci demokrasi itu, pemimpin itu harus dipilih oleh rakyat ya. Oke. Nah, partai politik. Pernah saudara tahu partai politik? Di Indonesia ini ada berapa partai setahu saudara? Banyak. Coba sebutkan satu partai. Siapa yang menyebutkan? Satu atau dua partai? Silakan. Siapa nama? Coba? Weni. Silakan Weni. Partai Gerindra dengan partai. Oh, partai Gerindra dengan partai? Oke. Siapa lagi yang mau menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan seluruh partai yang ada di Indonesia? Ah, dicoba, nggak apa-apa. Partai nasional saja, tidak usah partai lokal ya. Kalau Aceh ada partai lokal ya. Partai nasional yang saudara tahu. Ah, silakan. Ikram ya. Iya Pak. Ya, silakan. Ada partai Golkar atau golongan karya. Ya, Kemudian PDIP. ya, Terus tadi yang disebutkan oleh kawan kita Gerindra. ya. Kemudian Demokrat. Terus Nasdem. Nasdem, PKS. PKS. Terus Ya lah, anggaplah batas itu aja dulu. Tapi partai itu ada banyak ya, dan tiap periode pemilu berganti-ganti ya. Sekarang ini cukup banyak partai, cuman yang sampai ke parlemen itu tidak banyak karena ada batasan parlemennya. Nah, apa itu partai politik? Jadi partai politik itu adalah satu organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita. Jadi kalau kehendak saudara dan cita-cita saudara mirip dengan satu partai tertentu, berarti saudara bakal cenderung masuk partai itu. Nah, partai politik itu didirikan kelompok tertentu tadi dengan kehendak cita-cita yang sama untuk membela kepentingan politiknya atau anggota masyarakat atau bangsa dan negara, tetapi dengan syarat tetap harus memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, partai politik itu kan nggak ujung-ujung jadi ya, harus didirikan ya, harus didirikan. Nah, untuk mendirikan partai politik itu ada berapa orang itu minimal? 30. Ada 30. Kelas kita ini ada berapa orang? 20. Berarti kalau mendirikan partai kurang 10 lagi ya. Ya, jadi mendirikan partai itu 30 orang. Nah, cuman ada lagi. Syarat usianya berapa minimal? 21. Di sini berapa umur saudara? Ada yang 20, ada yang 21 kan? Berarti yang 20 belum bisa. Kalau punya niat mendirikan partai politik ya, ya boleh-boleh saja.
Oke ya, jadi minimal pendirian 30 orang warga negara Indonesia dan harus berumur berapa? 21 tahun ya. Nah, jadi partai politik itu pendiriannya 30 orang ya. Tetapi kalau ingin didaftarkan menjadi badan hukum, maka dia harus 50 orang ya. 50 orang. Jadi kalau dia cuma mau dirikan partai, cukuplah itu 30 orang ya. Tapi kalau mau didaftarkan nanti mau diurus menjadi partai pemilu, maka dia harus 50 orang. Nah, dalam 50 orang itu harus 30% ya, dari 50 orang itu keterwakilan perempuan ya. Jadi sekarang kaum perempuan itu sudah luar biasa, diberikan hak yang cukup baik di dalam level-level pemerintahan ya, termasuk di partai politik. Nah, nanti diurus melalui akta notaris itu untuk membuat ADART partai politik. Lalu ADART partai politik itu nanti berfungsi sebagai aturan dasar atau aturan main di dalam partai politik ya. Nah, sekarang ini di Indonesia ini yang menjadi problem partai politik itu ada beberapa persoalan ya. Secara garis besar, partai politik itu menurut saudara kira-kira penting tidak keberadaannya dalam suatu negara? Penting nggak? Partai politik itu penting. Penting ya. Jadi partai politik itu keberadaannya penting. Nah, kenapa dia penting? Karena partai politik itu ibarat tuh partai politik itu sebagai lembaga supplier para pejabat di pemerintahan ya. Jadi kan partai politik tiap orang menyalon jadi anggota DPR wajib pakai partai politik. Nyalon sebagai calon presiden dan wakil presiden wajib dari partai politik, kecuali wali kota atau pejabat-pejabat ini ya level kepala daerah itu itu memang boleh melalui jalur independen ya. Ada nggak di Sungai Penuh ini yang melalui jalur independen? Ada. Siapa? Gusti nama Ya, apa? Gusti sama Mulia. Oh, pas Mulia itu lah. Itu melalui jalur independen boleh kalau kepala daerah, tapi untuk level DPR sama Pak Presiden itu tidak boleh, harus dari partai politik ya. Kalau presiden itu partai politik atau gabungan partai politik. Nah, oleh karena itu jadi posisi partai politik itu sangat penting ya. Karena posisinya sangat penting, tetapi akhir-akhir ini muncul fenomena partai politik atau personalisasi partai politik. Personal atau personal? Personal. Gak apa-apa, sampai apa personal? Personal branding. Personal apa personal? Personal itu kayak pribadi ya. Jadi personalisasi partai politik itu, jadi partai politik itu seolah-olah menjadi milik pribadi orang tertentu. Ada nggak partai politik menurut saudara yang dari dulu sampai sekarang misalnya ketua umumnya itu aja? Ada. Nah, itu dicermati oleh para pakar politik dan hukum itu sebagai bentuk personalisasi partai politik, dan itu menurut para pakar itu tidak baik ya. Lalu kemudian muncul fenomena semacam partai politik kadang-kadang tidak memperjuangkan hak-hak masyarakat, tetapi malah berpihak kepada kaum oligarkis. Nah, itu juga menjadi problem tertentu. Apa sebenarnya yang menjadi penyebab daripada problem ini? Nah, yang menjadi penyebab daripada problem itu muncul itu disinyalir ada dua ya. Pertama, desain keuangan partai politik itu ya, desain keuangan partai politik itu dianggap masih banyak kekurangan ya, masih banyak kekurangan. Misal ya, di dalam undang-undang partai politik, terutama di dalam pasal 34 partai politik itu, keuangan partai politik itu sumbernya pertama dari anggota partai politik, lalu kemudian yang kedua itu dari sumbangan
perorangan yang bukan anggota partai politik, dan kemudian yang ketiga itu ada bantuan dari negara. Bantuan dari negara. Nah, ternyata kalau kita baca di undang-undang itu, sumbangan perorangan yang bukan anggota partai politik dan badan usaha itu jauh lebih besar dibanding sumbangan anggota partai politik. Jauh lebih besar daripada sumbangan negara. Kira-kira menurut saudara secara logis, partai politik itu akan lebih berpihak kemana kalau model undang-undang yang model itu? Coba, jadi kan dia itu sumber uangnya ada 3 tadi. Dari anggota partai politik. Yang kedua dari perorangan bukan anggota partai politik atau badan usaha. Nah, yang ketiga itu dari negara. Dalam pembacaan saya di Undang-Undang 2 tahun 2011 tentang partai politik itu, ternyata uang sumbangan dari badan usaha itu jauh lebih besar daripada yang bantuan yang diberikan oleh negara dan sumbangan anggota partai politik. Kira-kira kalau partai politik dari fakta yang sedemikian, menurut saudara kira-kira berpihak kemana kira-kira? Nah, kenapa? Karena banyak nyumbang. Karena banyak nyumbang. Nah, kira-kira logika sederhananya gitu ya. Nah, itulah yang menjadi problematika kenapa partai politik itu tadi terlalu oligarkis ya. Ini tadi ya badan usaha. Nah, jadi ada teorinya gitu ya. Nah, ini dari political science ya, sekaligus politisi Jerman ya. Itu namanya Thomas Mayer. Nah, jadi Thomas Mayer itu sampaikan, jadi teorinya kalau partai politik itu uangnya didapat lebih besar daripada sumbangan privat atau sumbangan swasta atau sumbangan badan usaha, maka partai politik itu akan cenderung memperjuangkan aspirasi atau kepentingan daripada korporasi atau pemilik perusahaan ya. Tapi kalau partai politik itu disokong oleh negara, terlalu banyak uangnya dari negara, maka partai politik itu akan cenderung menjadi stempel pemerintah, alat pemerintah ya. Jadi ikut apa-apa manut dengan pemerintah ya. Padahal dia kan punya hak untuk boleh berbeda dalam arti kata oposisi ya, kan boleh partai politik itu melalui anggota-anggotanya yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, tetapi kata Thomas Mayer, kalau misal lebih banyak uang dari pemerintah, maka dia akan hanya tunduk pada pemerintah tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat. Nah, kata Thomas Mayer, yang mana yang paling bagus? Yang paling bagus itu ketika dana atau keuangan partai politik itu disupport oleh anggota partai politik, dana jauh lebih besar diberikan kepada partai dibanding bantuan negara dan sumbangan badan usaha, maka partai politik akan menyatu dengan kepentingan masyarakat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Nah, jadi itu sebab ya yang jadi permasalahan daripada undang-undang partai politik kita terkait keuangan. Tadi yang paling banyak sumbangannya, yang paling banyak sumber dana keuangan partai politik dari undang-undang kita tadi dari mana? Dari badan usaha. Dari sumbangan badan usaha. Itu kata Thomas Mayer tidak baik ya. Nah, lalu kemudian ada pertanggungjawaban keuangan ya. Pertanggungjawaban keuangan partai politik itu ada yang yang dari negara itu diperiksa oleh BPK. Lalu kemudian yang tidak dari negara itu diperiksa oleh akuntan publik ya. Ada catatan juga terkait penggunaan itu ya. Harusnya aktor negara masuk ke dalam situ. Nah, lalu kemudian masalah yang kedua ya. Masalah yang kedua itu kenapa partai politik itu terjadi fenomena personalisasi, artinya seolah-olah partai politik itu milik satu orang tertentu ya, atau keluarga tertentu ya. Nah, itu penyebabnya kenapa pemimpinnya itu nggak ganti-ganti ya. Di situ dijelaskan. Nah, jadi pasal 22 itu partai politik itu dalam memilih kepengurusan partai politik dalam tiap tingkatan harus menggunakan sistem demokrasi. Nah, tapi ternyata di dalam undang-undang itu tidak dijelaskan secara rinci ukuran demokrasi itu bagaimana harus dijalankan
tetapi hanya diserahkan kepada ADART partai politik ya. Nah itulah yang menyebabkan kenapa sekarang coba saudara analisa ya. Saya kasih waktu 2 menit ya. Coba saudara analisa dari fenomena yang ada di negara Republik Indonesia ini, berapa partai politik yang pemimpin partai politiknya itu aja, nggak ganti-ganti. Nah, coba ya, saudara coba berpikir berdasarkan pengamatan saudara. 2 menit ya. Atau ada yang langsung mau jawab? Apa aja partai politik yang dari berdiri sampai sekarang itu pimpinan partai ya itu aja, nggak ganti-ganti. Atau setidak-tidaknya orang yang berpengaruh di partai politik itu aja orangnya. Silakan, ada? Siapa yang mau menyampaikan? Partai politik apa? Tidak? PDIP. Selain PDIP, ada lagi nggak? Hah? Silakan. Hah? Gerindra. Siapa Gerindra? Pak Prabowo ya. Oke, selain itu siapa lagi? Partai apa lagi? Demokrat ya. Oh, Demokrat tuh ganti, cuma ke anak ya. Oke. Yang lain? Nggak apa-apa, berpendapat, analisis saudara, bebas-bebas saja. Nggak ada lagi? Ada lagi nggak? Yang ketua umumnya itu aja, atau setidaknya udah lama, berapa periode jadi ketua umum. Nah, kalau kita menggunakan sistem demokrasi tadi ya, demokrasi itu kan syaratnya ada 2 demokrasi. Pertama harus melalui mekanisme rakyat, dalam hal konteks partai politik itu anggota partai. Yang kedua, ciri hal penting dalam demokrasi itu pembatasan kekuasaan ya. Nah, jadi partai politik ini kebanyakan karena di undang-undang itu hanya diatur secara demokratis, cuma tidak dijelaskan bagaimana mekanisme demokratisnya, hanya didelegasikan ke ADART. ADART itu peraturan internal partai ya, jadi bisa diubah oleh pengurus partai kapan saja ya. Sehingga oleh sebab itu maka seharusnya ke depan biar tidak terjadi personalisasi partai politik atau orang pimpinan partai politik itu orangnya itu saja, maka perlu dirubah ya, perlu dirubah. Setidaknya mekanisme pemilihan secara demokratis itu diatur dengan peraturan yang dibuat oleh pemerintah ya. Entah itu peraturan menteri, entah itu bahkan sekelas undang-undang kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya sekelas peraturan menteri, agar nanti bisa diuji apakah nanti mekanisme yang dilakukan oleh partai politik itu sudah demokratis atau belum. Saudara masih ingat itu permasalahan yang terjadi di Partai Demokrat dulu? Ada itu perseteruan antara pihaknya Agus Harimurti Yudhoyono dengan Muldoko, masih ingat? Nggak ingat? Nah, jadi waktu itu kan orang berseteru, dianggap ADART Partai Demokrat ini tidak sah ya. Diuji lah oleh Yusril di Mahkamah Agung ya, ternyata ya nggak bisa. Karena itu peraturan internal partai, nggak bisa diuji apakah dia demokratis apa tidak. Nah itu sebab ke depan kalau partai politik itu tidak mau lagi terjadi model personalisasi atau memprivatisasi soal partai politik itu hanya milik orang tertentu atau kelompok tertentu, maka ke depan harus diatur mekanisme demokrasinya itu dengan peraturan yang dibuat oleh pejabat pemerintah ya, biar bisa diuji. Oke ya, yang terakhir ini terkait dengan pemilihan umum ya. Pemilihan umum. Nah, pemilihan umum ini kira-kira menurut saudara apa hubungan pemilihan umum dengan demokrasi? Ada yang mau menghubungkan kira-kira berpendapat? Silakan. Jadi kan kalau untuk demokrasi, tapi kan kalau pendapat yang pertama itu kan
rakyat dan kekuasaan. Ya. Atau dalam bahasa Yunani tadi rakyat dan Ya. kekuasaan. Kalau kita mengacu kepada pemilihan umum, maka di situ kita akan memilih pemimpin. Siapa yang memimpin kita Ya. di tingkat nasional? Kita akan memilih presiden. Kalau di tingkat provinsi kita akan memilih gubernur. Ya. Kemudian tingkat kota ataupun kabupaten kita akan memilih wali kota ataupun bupati. Jadi hubungan itu memilih pemimpin untuk berkuasa. Nah, yang ini siapa? Rakyat. Nah, itulah maksud dari demokrasi tadi ya. Demokrasi itu kekuasaan dari rakyat, ya, atau kekuasaan rakyat. Nah, jadi rakyat ikut andil tadi. Sebagaimana kata Ikram tadi, kita kalau mau orangnya mau duduk di jabatan sebagai presiden, yang milih siapa? Rakyat. Kita. Kalau mau duduk di level gubernur, siapa yang milih? Rakyat juga. Kita juga. Yang mau duduk di level bupati atau wali kota? Mau duduk di Senayan jadi anggota DPR RI? Rakyat juga. Semua itu rakyat. Jadi maksud demokrasi itu kekuasaan dari rakyat. Ya. Jadi gimana caranya demokrasi itu biar terimplementasikan? Ya melalui pemilu. Kalau nggak ada pemilu, gimana rakyat mau memilih? Ya? Bisa nggak kita nggak ada pemilu misal? Gimana cara kita menentukan pemimpin? Nggak bisa. Jadi hubungan demokrasi dan pemilu itu sangat erat karena pemilu itu merupakan implementasi daripada konsep demokrasi. Ya. Lalu kemudian demokrasi itu kan satu proses untuk memberikan mandat kepada pemerintahan untuk mengurus negara. Nah jadi yang jadi presiden hari ini itu atas restu saudara. Milih nggak saudara? Nah, terlepas siapa yang saudara pilih, pokoknya yang terpilih hari ini adalah memegang mandat rakyat paling besar. Nah, mandat rakyat paling besar 50 sekian persen ya. Pokoknya lebih 50+1 ya. Sehingga dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, lalu siapa saja subjek yang dipilih dalam pemilu, dalam pemilihan umum? Siapa aja yang dipilih dalam pemilihan umum? DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Nah, jadi kalau pemilu itu dia memilih 3 kriteria. DPR RI ada DPRD juga, DPR RI, DPRD, kabupaten kota, provinsi, lalu kemudian ada DPD, ada presiden ya. Jadi itu yang dipilih dalam pemilihan umum. Nah pertanyaannya, bagaimana dengan pemilihan kepala daerah? Masuk pemilihan umum atau tidak? Masuk nggak? Silakan berpendapat. Masuk nggak pemilihan umum? Hah? Ini masuk nggak? Masuk. Kenapa masuk? Gimana? Oh, karena dipilih oleh rakyat. Nah, gimana? Ya, jadi kalau pilkada itu atau pemilihan kepala daerah itu dia terjadi dinamika yang sangat luar biasa ya. Dulu, awal-awal dulu itu 2005, 2008 dan seterusnya itu masuk rezim pemilu, dianggap pemilihan umum ya. Lalu kemudian kemarin akhir-akhir ini itu tidak dianggap pemilu ya, tapi dianggap pilkada khusus. Dan MK bahkan menolak perkara pilkada untuk disidangkan, mau dibikin format baru kan, ternyata belum jadi masih MK. Terakhir MK zaman sekarang ini rombongan Prof. Sali dan kawan-kawan ini mengembalikan lagi bahwa pemilu itu karena sama-sama diselenggarakan oleh namanya KPU ya, dan sama-sama dipilih oleh rakyat, maka dianggap sebagai pemilu lagi ya, jadi pemilihan umum lagi. Oke ya, jadi itu materi kita sekarang. Ada yang perlu dipertanyakan atau mau menjelaskan ulang? Ada yang mau ditanya? Nah, silakan. Kita menjelaskan tentang partai politik. Misalnya dalam pemilihan presiden itu biasanya partai politik itu berapa kursi untuk misalkan satu calon presiden, itu biasanya berapa kursi dan berapa biasanya itu berapa partai politik itu. Oh, pencalonan presiden. Ya. Kalau bahasa di Undang-Undang Dasar itu kan, jadi
calon presiden dan wakil presiden sepaket itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Sebenarnya tidak ada pembatasan tertentu ya dalam konstitusi, tetapi kemudian di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kalau syarat mau menjadi presiden itu harus minimal memiliki 20% ya, 20% daripada apa namanya itu kursi di parlemen ya. Jadi 20% itu kan tahun kemarin itu yang punya kursi 20% itu cuma PDIP ya. Nah, itulah kenapa PDIP itu sebenarnya dulu bisa mencalonkan tanpa berkoalisi. Tapi partai-partai yang lain itu tidak cukup kursi. Nah, jadi kalau mau syarat mencalonkan sebagai presiden dan wakil presiden itu 20% minimal. Lah kalau kursinya misal kayak cuma 6%, ada yang 7%, ada yang 8%, gimana caranya? Koalisi bergabung ya. Nah, jadi kemarin kan ada berapa calon kemarin itu? Tiga calon. Nah, itu kan masing-masing partai punya koalisi sendiri-sendiri ya. Ya kecuali PDI, dia memang punya koalisi, cuman dia sebenarnya bisa mengajukan sendiri tanpa koalisi karena dia 20%. Jadi dalam hitungan matematisnya kira-kira kan syarat mencalon sebagai presiden itu memiliki 20% kursi di parlemen. Coba saudara berpikir ya. Kira-kira calon maksimal presiden Republik Indonesia itu berapa? 20% kursi. Berapa kira-kira calon maksimalnya? Maksimal. Ya 20% itu 20/100 ya. Kira-kira berapa? Kan 20%. 100 itu berapa kali 20%? Hah? 5. Jadi maksimal kita punya calon itu 5. Tapi mungkin tidak 5. Sulit kemungkinan. Karena jarang ada partai yang pas misal koalisinya itu 20%, jarang. Kadang koalisinya itu lebih 25%, sekian persen kan ada yang 6. Kalau misal ada 6%, 7%, 9%, berapa itu kalau digabung? Kalau digabungkan berapa? 6% ya, 6 tambah 7 berapa? Hah? 13. 13 tambah 9? Hah? 22, berarti kan 22%. Jadi tidak bisa pas 20% itu jarang. Sehingga calon itu paling maksimal memang 5. Cuman secara hitungan matematisnya agak berat ya. Agak berat faktanya untuk 5. Maksimal biasanya 4 ya. Atau kayak tahun kemarin berapa? 3 pasangan calonnya. Oke saudara, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, terakhir ya, sebelum kita tutup perkuliahan, silakan satu orang ingin menyimpulkan daripada materi kita yang hari ini. Satu orang, atau 2 orang boleh. Siapa? Yang mau menyimpulkan kira-kira apa terkait materi hari ini? Silakan. Apa kesimpulannya? Apa kesimpulan saudara? Nggak apa-apa. Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada saya tunjuk aja. Silakan Ikram. Jadi kesimpulan menurut saya pada hari ini itu adalah demokrasi itu untuk menciptakan kebebasan untuk memilih pemimpin melalui partai politik. Partai politik yang mengusulkan, kemudian hubungan antara demokrasi dan pemilihan umum itu tadi itu adalah untuk memilih pemimpin siapa yang berkuasa untuk rakyat. Oke, ya, memberikan mandat ya, siapa yang mau berkuasa. Yang lain boleh? Ada lagi? Silakan. Eli sudah ada. Ini sah. Apa kesimpulan Anda? Singkat, pendek, padat. Jelas soalnya. Simpulkan ya. Jadi demokrasi itu adalah untuk pemilihan ini kebebasan oleh rakyat untuk memilih para pemimpin. Oke. Nur?
kalimat Kalimat ini tapi dapat saya sampaikan bahwa demokrasi itu kata kuncinya seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, yaitu proses pemilihan pemimpin yang harus diperoleh oleh dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat yang langsung. Yaitu dan diterapkannya kekuasaan masyarakat rakyat itu melalui pemilu, yaitu pemilihan umum untuk menentukan satu pemimpin negara. Oke. Ada lagi yang mau menyampaikan? Cukup? Cukup. Kalau cukup, kita cukupkan aja sampai di sini dengan kita tutup mata perkuliahan kita hari ini dengan sama-sama melafalkan kalimat hamdalah. Sekian dari saya ya, atau saya menyampaikan sekian dari saya. Saya pikir cukup dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.